Halo semuanya, perkenalkan saya Amli Rumianomi, jurusan Ilmu Komputer 2021 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dengan NPM 2106652.700. Saya akan menjelaskan step by step melakukan simulasi order to cash atau O2C pada UD17. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu order to cash atau O2C. Jadi ini merupakan serangkaian proses bisnis yang melibatkan penerimaan dan pemenuhan permintaan pelanggan atas barang atau jasa, sehingga order to cash merupakan fungsi penting dalam keuangan. Siklus kejadian terjadi setelah pelanggan melakukan pemesanan, hingga pelanggan membayar pesanan tersebut. Artinya pesanan diubah menjadi uang tunai. Berikut adalah tahapan dari order to cash. Jadi yang pertama itu adalah sales order. Itu seperti keinginan pelanggan gitu untuk melakukan pembelian barang atau jasa tertentu. Itu mencakup spesifikasi lengkap mengenai barang atau jasa yang diminta, seperti kayak jumlahnya, harga, atau detail pengirimannya. Yang kedua itu ada delivery. Barang atau jasa tersebut akan dikirimkan atau dilaksanakan kepada pelanggan sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam sales order. Proses pengiriman dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pengiriman fisik, barang, pengiriman digital, atau penyedia layanan seperti untuk produk type service. Terus yang ketiga adalah invoice atau faktur akan dibuat berdasarkan pesanan yang telah dikirimkan kepada pelanggan. Ini berisi rincian pesanan, jumlah yang harus dibayar pelanggan, dan instruksi pembayaran. Kemudian dikirim kepada pelanggan untuk proses pembayarannya. Nah, untuk cash in atau cash receive, ini perusahaan akan menerima pembayaran tersebut dan mengonfirmasi penerimaan dana. Dana yang diterima kemudian dicatat sebagai pendapatan perusahaan, menandai selesainya proses O2C. Sebelum melakukan simulasi pada UD17, saya akan menjelaskan skenario yang akan saya gunakan gitu untuk simulasinya. Jadi skenario tersebut adalah bahwa ada PT Amatari. Itu adalah sebuah perusahaan manufaktur furnitur kantor, namun terdapat produk baru berupa layanan desain interior untuk kantor-kantor. Dalam upaya meningkatkan penjualan layanan tersebut, tim marketing perusahaan aktif dalam mencari kontak dan menghubungi calon pelanggan yang diduga membutuhkan layanan tersebut. Hasil dari upaya ini, PT Hamatari berhasil menarik minat salah satu perusahaan yaitu PT Solusi Bersama yang tertarik dan merespon terhadap permulaan penawaran tersebut. Dengan demikian, bagian sales PT Amatari akan membuat quotation atau surat penawaran kepada PT Solusi Bersama yang berisikan seperti expiration-nya ada di 12 April 2024. Terus untuk payment terms-nya itu dia immediate payment. Untuk produknya di sini si layanan desain interior. Untuk price-nya di sini 12 juta dan kuantitinya adalah 1. Selanjutnya, apabila surat penawaran disetujui oleh PT Solusi Bersama, bagian sales akan melanjutkan dengan membuat sales order. Terus habis itu setelah pemeriksaan ketersediaan pekerja, layanan akan dilaksanakan dan inilah yang menunjukkan bagian delivery. Yaitu adalah jasanya dilaksanakan atau diberikan gitu. Dan terakhir sesuai dengan kesepakatan dalam penawaran, PT Solusi Bersama akan membayar langsung kepada PT Amatari yang tadi adalah immediate payment itu, makanya akan langsung membayar. Jadi pertama ini saya sudah nyalakan Docker dan saya langsung aja ke localhost saya untuk mengakses Udo. Dan ini saya mencoba untuk logout dulu dari akun sebelumnya untuk mulai dari awal. Jadi ini saya login menggunakan akun administrasi saya yang bernama Emily. Setelah itu di sini ada keterangan buat change password, tapi tidak apa-apa karena ini hanya simulasi. Jadi passwordnya emang saya buat mudah. Selanjutnya saya menuju settings. Dan di settings ini saya ingin menunjukkan bahwa companies-nya sudah ada PT Amatari dan juga PT Solusi Bersama. Seperti dua perusahaan yang tadi saya sudah jelaskan di skenario. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan juga user-user yang akan saya gunakan, yaitu ada Farah Sales, yaitu untuk menghandle modul sales gitu ya. Di sini dilihat bahwa di modul sales itu dia menjadi administrator. Dan untuk companies itu dia ada di PT Amatari. Jadi dia sales untuk PT Amatari.
Dan setelah itu saya juga menggunakan Ivana PM. Di sini hanya untuk menunjukkan, nanti saya akan jelaskan, tapi saya juga menggunakan user ini. Itu tuh untuk modul project menjadi administrator. Jadi dia adalah project manager. Jadi itu untuk user-user yang saya akan gunakan pada simulasi ini. Selanjutnya saya akan logout karena kita sudah tidak membutuhkan lagi administrator sejauh ini. Dan saya membuka window baru gitu ya. Oh ya maaf, tadi saya tidak jadi logout karena saya hanya membuka window baru saja. Dan ini saya login untuk si Farah Sales-nya ini. Saya mengganti nama Gmail-nya. Setelah login, saya biarkan terlebih dahulu dan balik kepada administrator saya tadi, karena saya akan mencontohkan untuk membuat produk, karena pembagian tugas saya adalah produk service. Maka di sini contohnya adalah membuat produk service ini adalah di modul purchase, terus ke products, setelah itu klik tombol new, dan setelah klik tombol new oh ya tadi saya sudah sempat membuat gitu ya landasan interior, tapi belum jadi, sehingga saya tadi tidak menggunakan yang baru, tapi menggunakan yang sudah saya pernah buat. Di sini untuk produk ada service, untuk invoicing policy-nya ada prepare atau fixed price, terus untuk create on order-nya saya menggunakan project, itu untuk nanti bisa menjelaskan perbedaan dari service itu sendiri gitu. Jadi untuk service sendiri sini adalah berbeda gitu dari consumable sama storable, karena dia itu berupa layanan gitu. Kalau consumable sama storable dia ada berhubungan dengan stok gitu. Di sini sale price-nya saya buat 12 juta dan cost-nya saya buat 0 saja. Ini saya tidak mengisi bagian sales purchase accounting, hanya general information saja. Setelah itu saya buka private browser lagi. Dan ini saya login Farah Sales. Sebenarnya tadi saya sudah login, tapi saya lupa, jadi saya login ulang untuk salesnya. Dan setelah itu saya masuk ke modul sales, dan saya akan membuat quotation baru atau surat penawaran baru. Nah, di sini sesuai dengan skenario yang tadi saya buat, yaitu adalah customer adalah PT Solusi Bersama. Maaf. Iya benar, PT Solusi Bersama itu adalah customer-nya yang tertarik dengan layanan yang disediakan, dan expiration-nya saya buat tanggal 12 April 2024 sesuai dengan skenario, dan payment terms-nya juga immediate payment sesuai dengan skenario. Setelah itu jangan lupa untuk menambahkan produknya. Produknya adalah produk yang tadi kita sudah buat, yaitu layanan desain interior. Di sini kuantitinya kita cuma mau 1 saja, dan unit price-nya sudah langsung ke 12 juta gitu. Ya di sini unit price-nya. Dan untuk taxes-nya tidak ada. Jika sudah benar, kita bisa langsung send by email aja untuk send ke si PT Solusi Bersamanya, customer yang ingin membeli produk layanan kita gitu. Nah, di sini saya pencet send. Dan jika udah ke-send, di log akan muncul gitu bahwa sudah tersend dan juga sales order created gitu. Setelah udah tersend dan sudah detailnya dan sudah disetujui juga dengan PT
solusi bersama, kita bisa confirm dan sales order kita sudah terbuat. Baik, sebentar. Ini saya akan buka window baru lagi untuk membuka project-nya. Ini sebagai hanya penanda aja bahwa perbedaan dari produk service gitu itu tidak memerlukan modul inventory karena tidak melibatkan persediaan barang fisik. Jadi kita tidak perlu warehouse atau inventory administrator gitu, sehingga kita hanya perlu cek ketersediaan kerja. Ini yang saya lakukan gitu, dan sebagai penanda adanya pekerja, saya menggunakan modul dari uh, modul dari project sendiri. Nah, di sini saya mau setting dulu untuk Ivana PM tadi, saya lupa untuk memberikan password, sehingga saya akan menambahkan password terlebih dahulu untuk login menjadi project manager. Ini saya buat passwordnya dan change password. Di sini ada opsi buat save password agar mempermudah saya untuk login. Jadi saya mau save password dulu. Dan setelah itu kembali ke tampilan untuk login, dan saya masukkan detail login yang tadi sudah saya buat. Saya ingin mencari yang tadi udah ke-save tapi ternyata belum ke-save, jadi saya isi manual saja. Setelah udah login, ini kita close aja. Ini juga kita save kembali tadi yang sudah yang benernya. Dan setelah itu kita ke modul project. Nah, di sini sudah terbuat project dari tadi sales order kita, yaitu yang ke-6. Dan di sini karena sudah pakai template, itu udah ada di sini melakukan layanan desain interior in progress gitu. Jadi yang artinya bahwa udah ada gitu pekerja yang lagi melakukan layanan desain interior untuk PT Solusi Bersama. Nah, di sini sudah di-assign bahwa ada pekerja budi desain interior. Pada tahap ini itu sebagai penanda bahwa delivery sudah dilakukan gitu. Jasa sudah diberikan kepada customer. Setelah itu kita kembali lagi kepada quotation yang sudah tadi kita buat, dan sekarang kita sudah bisa untuk create invoice-nya karena jasa sudah diberikan sesuai dengan tadi payment terms kita, yaitu adalah immediate payment. Nah, di sini ada 3, yaitu ada regular invoice, down payment percentage, down payment fixed amount gitu. Kalau untuk regular invoice itu adalah pembayaran tunai langsung. Kalau misalkan percentage itu kayak membayar sebagian jumlahnya dari pembayaran muka, atau kalau misalkan fixed amount adalah pembayaran muka yang jumlahnya sudah tetap. Dan ini adalah draft gitu. Pada saat tahap draft kita tinggal baca saja itu sudah benar belum detailnya dari produk, dari payment terms-nya, dan di sini invoice date sama payment reference belum ada, dan setelah confirm itu baru muncul gitu invoice date-nya dan payment reference-nya. Di sini kita bisa ngecek lagi jika ada yang salah, dan kalau sudah benar kita bisa send and print, bisa kita kasih ke email dari PT Solusi Bersamanya. Di sini kita send.
Dan karena send dan print, maka langsung ke simpan juga di laptop kita. Dan ini bisa kita lihat juga detailnya. Contoh dari invoice-nya adalah seperti ini. Jelas bahwa ada invoice date, ya, due date, terus juga ada quantity, unit price, sama amount-nya. Jika PT Solusi Bersama sudah mendapatkan dan sudah membayar, maka kita bisa nge-register payment-nya. Di sini saya menggunakannya cash untuk pembayarannya. Pembayaran diterima dari PT Solusi Bersama itu menggunakan cash, dan payment method-nya adalah manual. Jadi PT Solusi Bersama langsung ketemuan dengan pihak PT Matahari gitu ya untuk memberikan cash-nya, dan di sini langsung create payment dan langsung ada status paid yang artinya proses O2C sudah selesai. Sekian tahapan untuk melakukan order to cash pada UDU 17 dengan modul sales. Terima kasih, semoga bermanfaat.